Bayangkan malam, sunyi di tepi sungai berantas, di antara kabut dan aroma durian yang menggantung berat di udara. Selama 5 tahun, 21 pria, duda datang bekerja di kebun durian milik seorang wanita kaya bernama Ibu Sinta, dan semuanya menghilang tanpa jejak. Tidak ada jeritan, tidak ada laporan, hanya tanah yang semakin gembur setiap kali hujan turun. Warga desa mulai takut bicara, sebab di bawah akar-akar durian itu tersimpan sesuatu yang lebih busuk dari pupuk. Rahasia tentang kekuasaan, keserakahan, dan dosa yang ditanam terlalu dalam di tanah Kediri. Siang itu, matahari menembus sela-sela daun durian di desa Sumberjati, memantulkan cahaya keemasan di halaman rumah besar bergaya kolonial milik Ibu Sinta. Dari luar, rumah itu tampak seperti simbol kemakmuran dan kebaikan. Pagar besi berwarna hijau tua berdiri kokoh, dan di baliknya, hamparan kebun durian seluas belasan hektar membentang hingga ke tepi sungai berantas. Setiap kali musim panen tiba, aroma durian memenuhi udara, membuat warga desa percaya bahwa kebun milik Ibu Sinta adalah berkah bagi semua orang. Namun bagi sebagian orang yang pernah bekerja di sana, kebun itu bukan berkah, melainkan tempat yang menyimpan bisikan aneh di malam hari dan aroma tanah yang tak pernah benar-benar hilang meski hujan turun berkali-kali. Ibu Sinta dikenal sebagai wanita berjiwa sosial. Ia sering mengadakan pengajian di rumahnya, membagikan beras dan minyak goreng kepada janda-janda tua dan membantu anak yatim sekolah. Warga memanggilnya dengan penuh hormat, Bu Sinta Dermawan, wanita berhati emas. Tapi siapa sangka, di balik senyum lembut dan suara halusnya, tersimpan sesuatu yang dingin seperti tanah lembab di bawah pohon durian tuanya. Anak semata wayangnya, Lila, sering terlihat menemani ibunya setiap pagi, mengenakan kebaya modern dan senyum tipis di wajahnya. Orang-orang bilang, Lila tak pernah banyak bicara, tapi matanya seperti menyimpan rahasia yang tak bisa dibagikan pada siapapun. Suatu sore, beberapa warga desa berkumpul di warung kopi dekat jalan masuk kebun. Mereka berbincang pelan, seolah takut ada telinga yang mengintai. Dulu, waktu aku kerja di kebunnya Bu Sinta, kata seorang pria paruh baya bernama Pak Karto, aku pernah lihat pekerja baru dibawa ke gudang malam-malam. Setelah itu, gak pernah kelihatan lagi. Temannya menatap takut. Kau yakin bukan dia pindah kerja? Pak Karto menggeleng cepat. Motor dan bajunya masih di mes. Tapi Bu Sinta bilang, dia ke Surabaya cari kerja lain. Mereka saling pandang, lalu terdiam. Semua tahu, di Sumberjati, nama Ibu Sinta tak boleh disebut sembarangan. Ia punya banyak kenalan dari kepala desa sampai aparat keamanan. Siapapun yang coba bertanya terlalu banyak, entah kenapa selalu berakhir diam. Meski begitu, setiap minggu Ibu Sinta masih tampil di acara sosial desa. Ia berdiri di depan balai dusun, membagikan amplop berisi uang tunai dan berkata dengan senyum, kita harus saling bantu, karena hidup itu tentang berbagi. Tang, warga bertepuk tangan, anak-anak berlari kegirangan, dan tak ada yang berani menatap terlalu dalam ke matanya. Di balik semua kebaikan itu, gudang di belakang rumahnya selalu terkunci rapat. Tidak ada pekerja yang diizinkan mendekat, kecuali 2 orang kepercayaannya, Pak Wahyu, penjaga malam, dan Lila sendiri. Di sekitar gudang, pohon-pohon durian tumbuh rapi, tapi ada satu petak tanah aneh tidak ditanami, hanya ditutup pagar kawat. Bila musim hujan tiba, tanah di sana berubah warna keabu-abuan, mengeluarkan bau seperti logam dan amonia. Suatu malam, seorang anak kecil yang rumahnya tak jauh dari kebun, mengaku melihat kilatan cahaya di antara pepohonan durian. Ibu, aku lihat ada api kecil di belakang rumah Bu Sinta, katanya polos. Ibunya langsung menegur, jangan ngomong begitu, itu urusan orang besar, diam saja. Dan sejak malam itu, warga desa berhenti membicarakan kebun durian Ibu Sinta. Mereka hanya menyebutnya pelan, kebun durian berhantu. Namun, di tempat lain, di kota kecil Wates, seorang pria bernama Arif sedang menatap layar ponsel usang milik kakaknya. Bagas, pesan terakhir yang ia baca berulang kali masih sama. Kalau aku diam terlalu lama, cari di gudang. Tatapan Arif kosong, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang mulai menyala campuran antara kehilangan dan tekad. Ia tahu, waktunya untuk datang ke Sumberjati sudah tiba. Pagi itu, kabut masih menggantung di lereng Gunung Wilis. Dari kejauhan,
Kebun durian milik Ibu Sinta tampak hijau lebat, menjulang seperti hutan kecil di tengah desa Sumberjati. Burung-burung bersiul di antara dahan, tapi suasananya bukan kedamaian melainkan keheningan yang terasa ganjil, seolah tanah di sana sedang menyimpan sesuatu yang enggan dibicarakan. Sudah 5 tahun kebun itu beroperasi, dan selama itu pula, para pria duda dari berbagai daerah di Jawa Timur datang silih berganti mencari pekerjaan. Mereka datang dari Tulungagung, Trenggalek, bahkan Nganjuk. Semua dengan alasan yang sama, mencari hidup baru, jauh dari kenangan masa lalu yang pahit. Namun, dari 21 orang yang pernah bekerja di sana, tak satu pun kembali. Mungkin mereka pindah kerja ke kota, kata warga setiap kali ada yang hilang. Tapi makin lama, alasan itu tak masuk akal. Sebab sepeda motor, pakaian, bahkan surat-surat identitas mereka masih tersimpan di mes kebun. Anehnya lagi, setiap kali ada yang hilang, Ibu Sinta selalu memberi jawaban yang sama dengan nada lembut namun mata kosong. Mereka sudah saya bantu cukup, sekarang waktunya mereka mencari jalan sendiri. Kata-kata itu diulangnya berkali-kali, seolah sebuah doa yang ingin membuat semua orang percaya. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di kota Wates, Arif duduk sendirian di depan meja kayu. Di tangannya, ponsel retak milik kakaknya, Bagas, terus ia tatap. Pesan terakhir itu seolah membisikkan sesuatu dari dunia lain. Kalau aku diam terlalu lama, cari di gudang. Arif membaca kalimat itu untuk kesekian kali. Matanya mulai panas. Ia tahu kakaknya bukan tipe orang yang pergi tanpa kabar. Setiap minggu, Bagas selalu menelepon ibunya di kampung, bercerita tentang kebun, tentang gaji, tentang durian yang katanya manis sekali sampai bikin lupa waktu. Tapi kini, sudah 3 bulan tak ada kabar. Di luar, hujan mulai turun rintik. Arif menatap langit dari jendela sempit, lalu berdiri. Ia mengambil jaket lusuh dan menyelipkan foto Bagas ke dalam dompet. "Bang, tunggu aku," bisiknya pelan. Ia tahu, perjalanan ini tak mudah, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih kuat dari rasa takut. Rasa bersalah karena terlalu lama diam. 4 jam kemudian, motor tuanya memasuki jalan tanah menuju desa Sumberjati. Hujan tipis menempel di kaca helm, membuat pandangannya kabur. Pohon-pohon durian berdiri rapi di kiri kanan jalan, daunnya bergetar diterpa angin. Di kejauhan, rumah besar Ibu Sinta tampak seperti bayangan hitam di balik kabut. Gerbang besi berwarna hijau tua berdiri tegak di depan Arif. Ia mengetuk pelan, dan dari dalam terdengar langkah kaki mendekat. Seorang perempuan berusia 50-an muncul mengenakan kebaya batik sederhana. Rambut disanggul rapi, wajahnya lembut tapi matanya tajam seperti pisau. "Siapa kamu, Nak?" Suaranya tenang tapi datar. "Saya Arif, Bu. Adiknya Bagas. Kakak saya sudah 3 bulan tidak pulang. Saya datang mencari dia." Ibu Sinta menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Oh, Bagas anak yang baik. Tapi dia sudah pergi. Katanya mau ke Surabaya, cari pekerjaan lain." Arif mengerutkan kening. "Kalau begitu, kenapa motornya masih di sini?" Ibu Sinta menoleh ke arah pojok halaman, tempat motor tua Bagas terparkir di bawah atap seng. Wajahnya berubah sesaat, tapi ia cepat menjawab, "Mungkin lupa, atau sengaja ditinggal. Siapa tahu dia mau kembali." Sebelum Arif sempat bertanya lebih jauh, suara lembut tapi tegas terdengar dari arah rumah. "Bu, sudah waktunya makan siang." Amin, seorang perempuan muda muncul, mengenakan kain batik dengan rambut panjang terurai. Itulah Lila, putri tunggal Ibu Sinta. Tatapannya menembus, tajam, namun penuh kehati-hatian. "Kau Arif, ya? Adiknya Bagas?" "Sudahlah, kalau abangmu sudah pergi, berarti dia memilih jalan sendiri. Jangan repot-repot datang jauh-jauh." Nada suaranya sopan, tapi mengandung ancaman halus yang membuat bulu kuduk Arif berdiri. Arif menunduk sopan, menahan gelisah di dadanya. Saat ia berpamitan, hidungnya mencium aroma tajam yang aneh campuran tanah basah, logam, dan sesuatu yang menyerupai darah kering. Ia berpaling ke arah belakang rumah, melihat sebidang tanah berpagar kawat. Tidak ada pohon tumbuh di sana, hanya genangan air keruh dan warna tanah keabu-abuan. "Kenapa bagian itu tidak ditanami durian, Bu?" tanyanya mencoba tenang. "Oh, itu lahan percobaan pupuk," jawab Ibu Sinta cepat. "Belum cocok ditanami.
Jawabannya terdengar terlalu siap, seperti kalimat yang sudah ia hafal bertahun-tahun. Arif hanya mengangguk, tapi dalam hati ia tahu di balik pagar kawat itu ada sesuatu yang tidak beres. Dan malam itu, di penginapan kecil di pinggir Sungai Brantas, ia menulis di buku catatannya satu kalimat pendek. Tanah abu-abu, bau logam, motor Bagas masih di rumah itu. Sesuatu sedang bersembunyi di balik kebun durian. Ia menutup buku, menatap keluar jendela. Hujan turun lebih deras, menimpa atap seng dengan suara seperti bisikan. Dalam kegelapan, Arif tahu perjalanannya baru saja dimulai. Malam itu, hujan turun pelan di atas Sungai Brantas. Suara air yang menetes di atap rumah panggung kayu terdengar seperti detak jam tua yang tak pernah berhenti. Di sebuah gubuk nelayan di tepi sungai, Pak Surip, lelaki tua berkulit legam dengan rambut memutih, sedang menyiapkan jaring. Istrinya, Bu Lastri, menatap dari dapur sambil berbisik lirih. "Sudah malam, Pak. Jangan keluar. Angin dari arah kebun Bu Sinta tidak enak malam ini." Pak Surip hanya tertawa pelan. Aku cuma mau lempar jaring sebentar di muara. Nanti kalau hujan besar, ikan pada naik ke permukaan." Ia menenteng lentera minyak kecil, lalu berjalan menuju tepi sungai yang gelap dan berkabut. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kecil di balik pohon-pohon durian yang tinggi menjulang. Awalnya ia pikir itu hanya petir yang memantul, tapi setelah beberapa detik, cahaya itu tidak hilang malah bergerak pelan, seperti obor kecil yang melayang di antara batang pohon. Hatinya mulai tidak tenang. "Siapa yang kerja malam-malam begitu?" gumamnya. Ia mendekat pelan, bersembunyi di balik batang pisang yang tumbuh di tepi kebun. Dari balik rimbunan daun, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Dua sosok berpakaian gelap sedang mendorong sesuatu besar ke arah parit belakang kebun. Salah satunya membawa sekop, dan yang lain tampak membuka karung besar berwarna hitam. Terdengar suara logam beradu, lalu percikan kecil dari cairan yang dilempar ke air. Seketika bau menyengat menyeruak ke udara, campuran amonia dan sesuatu yang lebih tajam membuat matanya perih. Ia mundur perlahan, menahan napas, lalu segera berlari pulang. Begitu tiba di rumah, Bu Lastri kaget melihat wajah suaminya pucat pasi. "Pak, ada apa?" Pak Surip hanya menggeleng cepat, menutup pintu rapat-rapat. "Jangan tanya, Bu. Jangan pernah bicara tentang kebun itu. Aku lihat sesuatu, dan aku rasa itu bukan pupuk." Sejak malam itu, ia tak pernah lagi memancing di dekat kebun Bu Sinta. Tapi seperti kebanyakan warga desa Sumberjati, ia memilih diam. Mereka tahu, orang-orang yang terlalu ingin tahu seringkali menghilang tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, Arif yang menginap di penginapan kecil dekat jembatan Brantas mulai mendengar bisikan serupa. Saat ia membeli kopi di warung pinggir jalan, pemilik warung, seorang ibu paruh baya, menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Kau bukan orang sini ya?" "Dari mana?" "Saya dari Wates, Bu. Lagi cari kakak saya, Bagas. Katanya kerja di kebun durian Ibu Sinta." Wajah perempuan itu langsung berubah. Ia menatap ke arah kebun di kejauhan, lalu menurunkan suaranya. "Kalau kau sayang nyawamu, Nak, jangan banyak tanya soal kebun itu. Banyak yang datang, tapi tak ada yang pulang. Tanah di sana haus darah." Arif menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti beban berat di dadanya. Tapi justru dari ketakutan itu, muncul keberanian aneh yang menuntunnya untuk terus maju. Malamnya, ia duduk di beranda penginapan, memandangi kebun durian yang tampak seperti lautan bayangan. Angin membawa aroma getir bau pupuk, getah, dan entah apa lagi yang membuat tengkuknya dingin. Dari kejauhan, kilatan cahaya kecil muncul di antara pepohonan, persis seperti yang dilihat Pak Surip beberapa malam lalu. Arif menajamkan pandangan. Cahaya itu bergerak pelan, lalu berhenti di dekat parit belakang. Sekejap kemudian, padam. "Apakah itu orang?" bisiknya pada diri sendiri. Tapi tak ada jawaban, hanya suara serangga malam yang menyelimuti udara. Ia menulis lagi di buku catatannya. Ada cahaya di kebun, ada sesuatu yang dilempar ke air. Semua bau sama, amonia. Keesokan paginya, Arif menemui Pak Surip yang sedang duduk di dermaga kecil. Lelaki tua itu awalnya enggan bicara, tapi setelah Arif menyebut nama Bagas, matanya berubah. "Kau adiknya Bagas?" Suaranya pelan tapi gemetar.
Kakakmu anak baik. Dia suka bantu aku benerin jaring waktu masih kerja di kebun itu. Tapi, dia hilang. Arif mengangguk pelan. Aku mau cari tahu apa yang terjadi padanya, Pak. Tolong bantu aku. Pak Surip menatap langit sejenak, lalu menunduk. Aku nggak bisa bantu banyak. Tapi kalau kau mau tahu, pergilah ke rumah Pak Karto. Dia dulu kerja di sana. Dia lihat sesuatu yang nggak seharusnya. Sore itu, Arif berjalan melewati jalan becek menuju rumah bambu kecil di ujung desa. Angin sore membawa bau tajam dari arah kebun, membuat langkahnya melambat. Ia tahu, apapun yang menantinya di sana, bukan sekadar misteri tentang kakaknya melainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam dari tanah tempat pohon-pohon durian itu tumbuh. Sore itu, langit desa Sumberjati berwarna keperakan, tanda hujan akan turun lagi. Arif menyusuri jalan tanah yang licin menuju rumah Pak Karto, seperti yang disarankan Pak Surip. Rumah itu berdiri di ujung desa, diapit sawah yang mulai terendam air, dindingnya dari anyaman bambu, dan atapnya bocor di beberapa tempat. Dari celah pintu, keluar aroma kayu basah bercampur asap dapur. Arif mengetuk pelan. "Permisi, Pak." "Saya Arif, adiknya Bagas." Hening beberapa detik, sebelum terdengar suara berat dari dalam. "Masuklah, Nak. Aku tahu kau akan datang." Di dalam, Pak Karto duduk di kursi rotan reyot, mengenakan sarung dan kaos usang. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya masih tajam. Di tangannya ada rokok kelintingan yang belum dinyalakan. "Bagas." "Iya, aku ingat dia," katanya pelan. "Anak rajin, suka bantu orang. Tapi nasibnya buruk, terlalu percaya pada orang yang salah." Arif duduk di depannya, menatap penuh harap. "Pak, saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di kebun itu. Semua orang bilang jangan ikut campur, tapi Bagas meninggalkan pesan. Dia suruh saya cari di gudang." Pak Karto menghela napas panjang. Asap dari tungku di dapur merayap pelan ke ruangan, menambah suasana suram. "Aku kerja di kebun itu hampir 2 tahun, katanya akhirnya. "Awalnya semua normal. Kami panen, bersih-bersih kebun, lalu tidur di mes. Tapi mulai tahun ketiga, pekerja mulai hilang. Pertama, seorang duda dari Trenggalek, katanya pulang, tapi barangnya masih di mes. Lalu 2 minggu kemudian, satu lagi hilang. Begitu terus. Tak ada yang kembali." Arif menelan ludah. "Dan tak ada yang melapor." Pak Karto tersenyum getir. "Melapor ke siapa, Nak? Kepala desa saja diam. Bu Sinta itu punya uang, punya koneksi. Polisi pun segan kalau dengar namanya." "Datri." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Arif lurus. "Aku pernah lihat sesuatu malam-malam. Waktu itu aku jaga mesin air di belakang gudang. Sekitar jam 2, aku dengar suara mobil berhenti. Aku ngintip dari balik dinding. Ada Bu Sinta, anaknya Lila, dan 2 orang laki-laki. Mereka bawa karung besar, seperti berisi sesuatu yang berat. Dari karung itu keluar cairan, warnanya gelap." "Gelap?" Arif hampir berbisik. "Ya, dan baunya, bukan bau pupuk, lebih seperti bau daging busuk." Ruangan mendadak hening. Angin dari luar meniup tirai lusuh, membuat api di tungku bergetar. Pak Karto menatap keluar jendela, seolah mengingat sesuatu yang ingin dilupakan. "Setelah malam itu, aku tidak pernah tenang. 2 hari kemudian, aku lihat Lila datang ke mes. Dia bilang beberapa pekerja dipindahkan ke lahan baru, tapi tak ada satupun yang pernah terlihat lagi. Aku mundur dari pekerjaan minggu berikutnya. Tidak mau mati sia-sia." Arif menunduk, tangan mengepal di lutut. "Jadi, mungkin Bagas termasuk di antara mereka?" Pak Karto mengangguk perlahan. "Aku takut begitu, Nak. Tapi kalau kau mau bukti, satu-satunya tempat yang bisa menjawab cuma gudang itu." Hujan mulai turun deras, mengetuk atap bambu dengan suara berirama. Arif berdiri, matanya menyala oleh tekad. "Kalau begitu, malam ini juga aku akan ke sana." Pak Karto menatapnya kaget. "Jangan gila. Malam-malam di kebun itu bukan tempat manusia. Penjaganya, Pak Wahyu, tak akan segan-segan menyeretmu ke polisi. Atau lebih buruk." Ia terdiam, menelan kata terakhirnya. Arif menatap keluar jendela, ke arah cahaya samar kebun durian yang terlihat di kejauhan. "Saya tidak peduli, Pak. Kalau saya diam, tak akan ada yang tahu apa yang terjadi pada Bagas." Pak Karto menatapnya lama, lalu berdiri perlahan.
Ia berjalan ke pojok ruangan, mengambil sesuatu dari kotak kayu. Sebuah kunci tua berkarat. "Ini nak, kunci pintu belakang gudang. Aku simpan diam-diam sejak dulu. Tapi hati-hati. Sekali kau buka pintu itu, hidupmu tak akan sama lagi." Arif menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar di kejauhan. Dalam kilatan cahaya, wajah Arif tampak tegas. Seperti seseorang yang sudah siap kehilangan segalanya demi satu hal kebenaran. Saat ia meninggalkan rumah Pak Karto, suara tua itu memanggil dari balik pintu, parau tapi jelas, "Kalau nanti kau mencium bau amonia, berhentilah nak." Karena disitulah tanah mulai bicara. Arif tidak menjawab. Ia hanya menatap kebun durian di kejauhan yang tampak seperti bayangan raksasa di bawah hujan. Dan di balik suara petir malam itu, seolah terdengar bisikan samar dari tanah basah, nama Bagas. Malam turun dengan cepat di desa Sumberjati. Langit tertutup awan kelabu, dan hanya cahaya petir sesekali yang menyingkap bayangan pohon-pohon durian di kejauhan. Hujan belum turun, tapi udara lembab menempel di kulit seperti kabut dingin. Di dalam kamar penginapan kecil di pinggir Sungai Brantas, Arif duduk di tepi ranjang, menggenggam kunci tua berkarat pemberian Pak Karto. Ia tahu malam ini tak ada jalan kembali. Pesan terakhir Bagas terus terngiang di kepalanya. "Kalau aku diam terlalu lama, cari di gudang." Setiap huruf terasa seperti panggilan dari dunia lain. Ia menatap jam tua di dinding. Pukul 11 lewat sedikit. Di luar, suara jangkrik bercampur desir angin malam. Ia mengenakan jaket hitam lusuh, memasukkan senter kecil ke saku, dan menyelipkan ponsel ke dalam plastik bening. Ketika keluar dari penginapan, hujan mulai turun rintik. Jalan menuju kebun licin dan gelap, diterangi hanya oleh cahaya lampu motor tua yang bergetar. Di kanan kiri jalan, pohon durian berdiri rapi seperti prajurit sunyi. Angin membawa aroma getir bau tanah, getah, dan sesuatu yang lebih tajam, bau logam. Setelah hampir setengah jam, Arif tiba di depan gerbang besi hijau tua. Rumah besar Ibu Sinta tampak gelap. Hanya lampu dapur yang masih menyala redup, seperti mata yang mengawasi dalam diam. Ia mematikan mesin motor, menuntunnya ke balik rumpun bambu agar tidak terlihat, lalu berjalan kaki menyusuri pagar mencari celah. Di sisi barat kebun, ia menemukan jalan kecil yang tertutup rumput liar. Jalannya sempit dan becek, tapi di ujung sana, samar-samar tampak bangunan seng tua, gudang. Jantung Arif berdetak keras. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahannya agar tidak mendekat. Ketika sampai di depan gudang, ia mengeluarkan kunci dari saku. Gembok besar menggantung di pintu besi, berkarat tapi masih kokoh. Ia menunduk, mencoba kunci itu dan terdengar bunyi klik lembut. Gembok terbuka. Arif menarik napas dalam, lalu perlahan mendorong pintu. Begitu celah terbuka, udara di dalam langsung menyeruak keluar bau amonia menyengat, bercampur dengan aroma busuk yang membuatnya hampir muntah. Ia menutup hidung dengan lengan, menyalakan senter, dan melangkah masuk. Sinar cahaya kecil menyorot deretan tong plastik besar berwarna biru, bertuliskan huruf merah. Amonia, bahaya. Jumlahnya terlalu banyak untuk sekadar kebutuhan pupuk. Arif berjalan pelan, menyusuri sela-sela tong itu. Lantainya lembab, dan di beberapa tempat, ada noda coklat mengering seperti bekas cairan tumpah. Di sudut ruangan, ia melihat tumpukan karung berdebu. Salah satu karung terbuka sedikit, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Arif menunduk, menyinari dengan senter, matanya membesar. Di dalam karung itu bukan pupuk, melainkan baju kerja warna abu-abu dengan tambalan nama Bagas di dada kiri. Arif tertegun, tangannya gemetar saat menyentuh kain lembab itu, dingin seperti baru saja diangkat dari tanah. "Bang," bisiknya nyaris tak terdengar. Air mata menggenang di matanya, tapi sebelum ia sempat menghapusnya, suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Berat, teratur, disertai bunyi logam beradu. Arif segera mematikan senter dan bersembunyi di balik tumpukan karung. Pintu gudang berderit pelan, cahaya lampu senter besar masuk bersama suara berat seseorang. "Bu Sinta nyuruh aku cek gudang." Suara itu parau dan datar suara Pak Wahyu, penjaga malam kebun. Ia melangkah masuk, senter menyorot sekeliling. Katanya tadi sore ada suara. Tikus lagi, mungkin. Arif menahan napas, tubuhnya gemetar.
Pak Wahyu berjalan makin dekat ke arah tempatnya bersembunyi, lalu berhenti. Ia menunduk, menyentuh sesuatu di lantai, cairan kecoklatan yang mengalir dari arah karung. "Apa ini? Bukan oli," gumamnya. Arif tahu, 1 detik lagi ia akan ketahuan. Dalam kepanikan, lututnya menyenggol karung di samping. Karung itu roboh, menimbulkan suara keras bergema di ruangan. "Siapa di situ?" teriak Pak Wahyu sambil menyorotkan senter ke arah Arif. Tanpa pikir panjang, Arif berlari keluar. Ia menabrak pintu gudang, menembus udara malam yang dingin. Hujan turun deras, petir menyambar langit. Di belakangnya, suara Pak Wahyu berteriak memanggil nama seseorang, mungkin Lila, mungkin Ibu Sinta. Tapi Arif tak berhenti. Ia terus berlari menembus kebun, melewati barisan durian basah dan tanah lengket. Di tangan kirinya, ia masih menggenggam baju Bagas. Dari saku bajunya, terjatuh sepotong kecil kain basah berbau tajam. Ia menatapnya sekilas sambil terengah. Potongan itu seperti serpihan dari sarung tangan kerja. Ketika akhirnya mencapai jalan utama, Arif berhenti sejenak. Napas tersengal, petir menyambar di langit, menerangi wajahnya yang basah oleh hujan dan air mata. "Aku janji bang," katanya lirih. "Aku gak akan diam. Aku akan bongkar semua ini." Ia naik motor dan melaju ke arah penginapan. Di belakangnya, kebun durian yang tampak damai di siang hari kini menjelma menjadi labirin rahasia di bawah hujan malam. Pagi di Kediri datang dengan langit abu-abu. Hujan semalam masih menyisakan genangan di jalanan, dan udara membawa aroma tanah basah bercampur bau durian yang mulai matang. Di depan kantor Polsek Wates, Arif berdiri dengan pakaian basah dan mata merah karena semalaman tidak tidur. Di tangannya, sebuah amplop lusuh berisi foto kakaknya Bagas dan potongan kain yang ia temukan di gudang. Ia duduk di bangku panjang menunggu. Setiap detik terasa lambat, seperti jarum jam yang enggan beranjak. Akhirnya, seorang pria berseragam datang menghampiri Kompol Aditya. Sosok polisi berusia 50-an dengan sorot mata tajam tapi tenang. "Kamu Arif ya?" tanyanya. "Iya pak, saya yang kirim pesan tadi malam. Saya nemuin sesuatu di kebun durian Ibu Sinta." "Yuru." Kompol Aditya menatapnya lekat-lekat, lalu memberi isyarat agar Arif masuk ke ruangannya. Di dalam, udara lembab bercampur aroma kopi pahit. Di meja, seorang polisi muda sedang mengetik namanya Letnan Fajar. "Coba ceritakan dari awal," kata Kompol Aditya. Arif mengeluarkan baju kerja bertuliskan nama Bagas, potongan kain, dan catatan kecil dari saku. Ia bercerita tanpa jeda tentang pesan terakhir dari kakaknya, tentang gudang berisi tong amonia, tentang bau busuk, dan tentang penjaga malam yang hampir menangkapnya. Kompol Aditya mendengarkan dengan wajah serius. Setelah Arif selesai, ia bersandar di kursinya dan menghela napas panjang. "Masalahnya Arif," ujarnya pelan. "Kebun itu milik keluarga besar yang punya pengaruh kuat di Kediri. Kami sudah pernah dengar desas-desus, tapi tanpa bukti kuat, kami tak bisa bergerak sembarangan." "End of come." "Tapi pak," Arif bersuara keras, "kalau saya diam, tidak akan ada yang tahu. Kakak saya, dia hilang di sana." Ruangan hening. Letnan Fajar berhenti mengetik dan menatap Arif dengan simpati. Kompol Aditya menatap foto Bagas di meja, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kami akan kirim tim untuk menyelidiki. Tapi kamu harus hati-hati. Orang seperti Ibu Sinta tidak akan tinggal diam kalau tahu kamu sudah ke kantor polisi." Arif mengangguk. Tapi dalam hatinya ia tahu, ia tak bisa hanya menunggu. Ia keluar dari kantor polisi, berdiri di bawah langit mendung, menatap sungai Brantas yang mengalir tenang di kejauhan. Airnya terlihat damai, tapi entah kenapa, Arif merasa seolah sedang diawasi. Sore itu, ia singgah di warung kopi kecil di tepi jalan menuju Sumberjati. Ia duduk di sudut ruangan, menatap gelas kopi yang masih mengepul. Dari pantulan kaca jendela, ia melihat seorang pria duduk tak jauh di luar warung. Pria itu berpakaian seperti pekerja kebun, tapi sikapnya terlalu kaku. Tangannya sibuk memegang koran, tapi matanya sesekali mengintip ke arah Arif. Naluri Arif langsung siaga. Ia berpura-pura menatap keluar jendela, lalu pelan-pelan membayar kopi. Saat keluar dari warung, ia berjalan ke arah seberang jalan, menunduk dalam gerimis. Dari sudut matanya, ia melihat pria tadi ikut berdiri dan berjalan mengikuti. Langkah Arif semakin cepat,
hingga ia berbelok ke gang kecil di antara dua rumah kayu. Nafasnya mulai berat. Ia menoleh sekilas bayangan pria itu masih di belakang. Ia mempercepat langkah, menyeberangi halaman rumah warga, lalu berlari ke arah sungai. Jalanan becek, licin, tapi ia terus berlari. Ketika sampai di tepian sungai Brantas, Arif menatap sekeliling mencari tempat berlindung. Di kejauhan, ia melihat rumah kecil milik Pak Surip, nelayan tua yang pernah ia temui. Ia mengetuk pintu keras-keras. "Pak Surip, tolong saya." Pintu terbuka, dan wajah Pak Surip muncul, terkejut. "Ada apa, anak?" "Ada orang yang ngikutin saya dari warung. Saya takut mereka orang suruhan Ibu Sinta." Wajah Pak Surip langsung tegang. Ia menatap keluar jendela, lalu menurunkan suaranya. "Masuk cepat, kita bicara di dapur." Di dalam, aroma ikan asap memenuhi ruangan. "Pak," Arif bicara terburu-buru. "Saya sudah lapor ke polisi, tapi kayaknya mereka tahu. Saya lihat orang itu terus ngintai." Pak Surip menarik napas panjang. "Aku sudah bilang, Nak, orang-orang Bu Sinta itu punya mata di mana-mana. Kau harus sembunyi dulu. Jangan lewat jalan besar. Mereka bisa mencarimu. Kalau begitu saya harus bagaimana?" "Pergi lewat sungai. Nanti malam ikut perahu Pak Rahmat. Dia berangkat ke hilir jual ikan. Dari sana kau bisa menyeberang ke seberang Brantas. Aman di sana." Arif terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia merasa takut, tapi lebih takut kalau kebenaran terkubur lagi. Menjelang senja, ia bersembunyi di bilik belakang rumah Pak Surip. Dari celah jendela, ia melihat dua pria berseragam kebun lewat di depan rumah, berbicara singkat lalu pergi ke arah sungai. Nafasnya tercekat. "Cepat, Nak," bisik Pak Surip. "Sekarang waktunya." Arif keluar lewat pintu belakang, menuruni tangga kayu menuju perahu kecil yang sudah menunggu. Air sungai beriak tenang, tapi di bawahnya, seolah ada sesuatu yang gelap sedang bergerak. Saat perahu mulai menjauh dari tepi, angin malam berhembus lembab membawa aroma lumpur dan durian. Arif menatap ke arah kebun yang tenggelam dalam kabut, lalu berbisik, "Bang, aku belum selesai. Aku akan terus cari, meski mereka semua mencoba menghentikanku." Dan perahu itu perlahan menghilang ke dalam gelap, menyusuri Brantas menuju sisi lain tempat rahasia yang akan membuka semuanya. Kabut pagi menutupi aliran sungai Brantas seperti selimut tipis yang enggan tersingkap. Perahu kecil yang ditumpangi Arif bergoyang perlahan di antara eceng gondok yang hanyut terbawa arus. Di ujung perahu, seorang lelaki tua berkulit gelap dengan janggut putih tampak tenang mendayung. Dialah Pak Rahmat, mantan pekerja lama kebun durian milik Ibu Sinta, yang kini beralih menjadi nelayan. "Pak Rahmat, Bapak tahu tentang kebun itu?" tanya Arif pelan, mencoba membuka pembicaraan. Lelaki tua itu menoleh sekilas, matanya tajam tapi lelah. "Tahu. Terlalu banyak yang harus dilupakan dari tempat itu. Bagas, kakak saya, pernah kerja di sana. Dia hilang." Suara Arif bergetar. "Saya nemuin bajunya di gudang." Pak Rahmat terdiam cukup lama, lalu menepuk bahu Arif pelan. "Berarti kau memang harus tahu semuanya, Nak. Tapi tempat yang menyimpan jawabannya bukan di rumah Bu Sinta, melainkan di kanal lama, kanal Kedung Rejo." Arif menatapnya heran. "Kanal apa itu?" "Itu saluran air tua di belakang kebun. Dulu dipakai untuk irigasi, tapi setelah suami Bu Sinta meninggal, kanal itu ditutup. Tak ada lagi yang berani mendekat. Katanya, airnya membawa bau yang tak bisa dijelaskan." Perahu kecil itu melaju menyusuri sungai, lalu masuk ke cabang kecil yang dikelilingi semak. Di kiri kanan, akar-akar pohon liar menjuntai ke air, seperti tangan hitam dari dasar sungai. Udara di sana lembab, berat, dan berbau aneh campuran lumpur, pupuk, dan sesuatu yang menusuk hidung. Setelah sekitar 20 menit, Pak Rahmat menepikan perahu. "Kita jalan kaki dari sini. Kanalnya tak jauh." "Lau." Mereka berjalan pelan di jalan setapak berlumpur yang nyaris tertutup pakis. Semakin dekat, aroma busuk itu makin kuat. Arif menutup hidung dengan tangan, tapi bau itu seperti menembus kulit. Ketika mereka sampai di sebuah area terbuka, pemandangan yang muncul membuat Arif tak bisa berkata apa-apa. Di depan mereka terbentang saluran air selebar 3 meter. Airnya berwarna kehitaman, tenang tapi berbau menyengat. Di pinggir kanal berdiri deretan drum logam tua, sebagian karatan, sebagian miring dan tertimbun tanah. Permukaannya ditutupi lapisan minyak tipis yang memantulkan warna pelangi.
Dulu tempat ini dipakai untuk buang limbah, kata Pak Rahmat lirih. Tapi sejak 5 tahun lalu, mereka menimbun semuanya dan menutup jalan ke sini. Katanya berbahaya, Baik, Arif. tapi aku tahu alasannya bukan itu. Bapak pernah lihat sesuatu di sini? Tanya Arif hati-hati. Pak Rahmat menatap air yang bergoyang pelan. Pernah. Suatu malam, aku dengar suara mobil datang. Ada obor kecil, lalu suara seperti sesuatu dilempar ke air. Sejak itu, aku tak pernah kembali ke sini. Arif menunduk, menatap drum di depannya. Ia mengambil ranting, lalu mendorong salah satu drum yang separuh tertimbun tanah. Drum itu berguling perlahan, mengeluarkan bunyi berat dan dentingan logam. Dari celah kecil di sisinya, keluar cairan kental berwarna coklat tua dan bau yang membuat Arif hampir muntah. Itu bukan limbah biasa, katanya pelan, menatap Pak Rahmat. Pak Rahmat mengangguk, matanya muram. Mungkin itu jawaban yang kau cari, nak. Tapi hati-hati, kebun itu masih dijaga. Kadang malam-malam ada mobil lewat sini. Mungkin orang-orang Bu Sinta memeriksa. Belum sempat Arif menjawab, terdengar suara ranting patah dari arah semak. Mereka berdua serentak menoleh. Dari balik kabut, muncul sosok lelaki dengan jas hujan lusuh, wajahnya sebagian tertutup kain. Arif spontan mundur satu langkah, tapi Pak Rahmat memicingkan mata. Tino, suaranya pelan tapi kaget. Lelaki itu mengangguk lemah. Masih ingat, Pak, aku pikir kalian tak akan kembali ke tempat ini. Arif menatap lelaki itu penuh curiga. Siapa dia? Tino, jawab Pak Rahmat. Mantan pekerja kebun, dia hilang 2 tahun lalu. Tino tersenyum pahit. Aku tak hilang. Aku lari. Ia menurunkan tudungnya, memperlihatkan bekas luka panjang di pipi. Malam itu aku lihat sendiri Bu Sinta dan Lila datang ke kanal ini. Mereka bawa karung besar, berdua dengan 2 pria. Karung itu berat. Waktu dibuka sebentar, aku lihat tangan manusia keluar dari dalamnya. Arif membeku. Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajah ketiga pria itu yang kini sama-sama pucat. Sejak malam itu, aku sembunyi di hutan. Lanjut Tino lirih. Rumahku dibakar, semua orang takut menolongku. Tapi kalau kalian mau buka semua ini, aku bantu. Aku masih ingat di mana mereka menimbun drum terakhir. Arif menatapnya mantap. Tunjukkan padaku Tino. Malam ini, kita gali semuanya. Pak Rahmat menahan bahunya. Hati-hati, nak. Orang-orang Bu Sinta bisa muncul kapan saja. Namun Arif tak lagi bisa berhenti. Di dadanya, rasa takut sudah berubah menjadi kemarahan dan keyakinan. Ia menatap ke arah kanal yang berbau busuk itu, lalu berkata pelan tapi tegas. Kalau tanah ini menyimpan dosa, biarlah aku yang menggali kebenarannya. Wah, di atas mereka, langit kediri gelap pekat. Petir menyambar lagi, memantulkan bayangan drum-drum karatan seolah tanah itu sendiri sedang menunggu saatnya untuk berbicara. Langit gedung gereja semakin gelap, hanya sesekali diterangi kilatan petir yang membuat bayangan drum karatan tampak seperti kepala-kepala logam dari masa lalu. Hujan rintik turun, menimbulkan riak kecil di permukaan kanal yang berwarna kehitaman. Di tepi air, Arif, Tino, dan Pak Rahmat berdiri dengan pakaian basah kuyup, namun tak ada yang bergerak mundur. Tino menunduk, mengambil sekop tua dari balik semak. Aku sembunyikan ini sejak 2 tahun lalu. Waktu aku lari, aku sempat menandai tempat mereka menimbun sesuatu di sini. Ia berjalan ke sisi kanal yang dikelilingi rumput liar dan menunjuk ke tanah yang tampak lebih gembur daripada sekitarnya. Di bawah sini, katanya pelan. Aku dengar suara karung dijatuhkan sebelum tanah ini ditimbun. Arif menatap sekeliling, memastikan tak ada orang lain. Baik, ayo kita gali. Ketiganya mulai bekerja pelan-pelan, sekop menembus lumpur yang berat. Bau busuk segera keluar dari dalam tanah, membuat dada terasa sesak. Arif menahan napas, terus menggali. Tak lama kemudian, ujung sekopnya membentur sesuatu keras. Tok, Pak Rahmat, sini, seru Arif. Mereka bertiga membersihkan tanah di sekitarnya. Perlahan, tampak permukaan logam bundar drum besar yang terkubur separuh badan. Di sisi drum itu, huruf merah samar masih terbaca. Amonia, bahaya. Tino berjongkok, mengetuk drum itu dengan gagang sekop. Suaranya kosong. Masih ada isinya, gumamnya. Arif menatap drum itu dengan mata membara. Kita harus buka. Gila kamu, seru Pak Rahmat. Kalau isinya bahan kimia,
Bisa meledak atau beracun. Arif menggeleng keras. Aku nggak butuh teori, Pak. Aku butuh kebenaran. Ia mengambil linggis kecil dari tangan Pak Rahmat dan menyelipkannya di celah tutup drum. Sekali, dua kali, hingga terdengar bunyi krek pelan. Bau busuk langsung menyergap keluar, lebih tajam dari sebelumnya. Tino menutup hidung, wajahnya pucat. Arif menyorotkan senter ke dalam celah yang terbuka. Di dalamnya, bukan cairan kimia, tapi kain-kain bekas, serpihan kayu, dan sesuatu yang membuat Arif hampir menjatuhkan senter, tulang manusia. Ia mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Astaghfirullah, suaranya hampir tak terdengar. Pak Rahmat menatap ngeri. Ya Allah, nak, itu manusia. Arif berlutut, menggigil. Mereka menimbun orang-orang di sini, Pak. Termasuk Bagas. Tino memegang bahu Arif. Kita harus bawa ini ke polisi. Ini bukti. Tapi belum sempat mereka berbuat apa-apa. Suara mesin terdengar dari kejauhan keras, mendekat cepat. Lampu kendaraan menembus kabut, menerangi pepohonan. Sembunyi, bisik Tino cepat. Mereka bertiga berlari ke balik drum besar dan berjongkok. 2 mobil pickup hitam berhenti di dekat kanal. 5 orang turun dengan jas hujan gelap dan senter besar. Salah satunya berbadan besar, dengan suara berat yang dikenal Arif. Pak Wahyu, penjaga malam kebun. Bu Sinta nyuruh kita cek kanal ini, katanya. Katanya ada orang mencurigakan semalam. Arif menahan napas, jantungnya berpacu. Tino merapat ke tanah, sementara Pak Rahmat memegang linggis seperti senjata. Salah satu dari pria itu berjalan mendekat ke drum yang baru mereka buka. Ia menyorotkan senter ke celah terbuka. Ini drum udah kebuka. Siapa yang... Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Tino melompat keluar, berteriak, "Lari, Arif!" dan mendorong drum ke arah mereka. Drum berguling keras, menabrak kaki pria itu hingga jatuh. Suasana langsung kacau. Suara tembakan meledak di udara Dor, membuat Pak Rahmat terjatuh ke tanah. "Cepat, nak!" serunya. "Pergi, terus!" Arif berlari sekuat tenaga menyusuri sisi kanal. Sementara Tino menahan orang-orang itu dengan teriakan dan lemparan batu. Dalam kilatan petir, Arif sempat menoleh. Tino masih berdiri di tepi air, berlumur lumpur, melawan 4 orang sekaligus. "Pergi, Arif!" Tino berteriak terakhir kali sebelum 2 suara tembakan lagi terdengar. Tubuhnya ambruk ke tanah. Arif menjerit tapi terus berlari, menembus hujan dan kabut. Ia memegang erat ponselnya yang masih merekam sejak tadi rekaman drum terbuka. Suara Pak Wahyu, suara tembakan semuanya terekam jelas. Setelah berlari cukup jauh, ia bersembunyi di balik akar pohon besar, terengah-engah. Tangannya gemetar saat memeriksa layar ponsel. Lampu merah rekam masih menyala. Ini bukti," katanya lirih, menatap langit yang gelap. "Tino, aku janji, kau tidak mati sia-sia." Di kejauhan, suara mobil kembali terdengar. Arif menutup ponselnya rapat-rapat dan mulai merangkak menjauh. Ia tahu, malam ini belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia punya sesuatu yang selama ini hanya ia cari dalam mimpi. Kebenaran yang hidup, meski datang bersama darah. Pagi menyingsing di Kediri dengan langit kelabu dan aroma hujan yang masih menggantung. Di tepi sungai berantas, Arif berdiri dengan tubuh lemah, pakaiannya kotor oleh lumpur dan darah kering. Matanya merah, tapi bukan karena lelah melainkan karena kehilangan. Di tangannya, ponsel retak yang semalam merekam semua kejadian di Kanal Kedung Gerejo. Ia berjalan terseok ke arah kota, menumpang truk sayur yang melintas, lalu menuju kantor Polsek Wates. Setiap kilometer terasa seperti beban. Bayangan Tino jatuh di lumpur, suara tembakan, dan drum yang terbuka semua berputar dalam kepalanya tanpa henti. Ketika tiba di depan kantor polisi, Letnan Fajar yang sedang berjaga langsung kaget melihat kondisinya. "Arif, ya Tuhan, kamu kenapa ini?" "Nah, mana Kompol Aditya?" Suara Arif serak. Saya punya buktinya." Tanpa banyak tanya, Fajar menuntunnya masuk. Kompol Aditya berdiri dari balik meja ketika melihat Arif datang dengan wajah pucat. "Kau kemana saja semalam? Kami mencarimu." Katanya ada perahu hilang di Brantas. Arif langsung meletakkan ponsel di meja. "Lihat ini dulu, Pak." Kompol Aditya mengambil ponsel itu, menghubungkannya ke komputer,
dan menekan play. Ruangan mendadak hening. Dari speaker terdengar suara hujan, langkah kaki, dan suara Tino yang berkata, "Di bawah sini mereka menimbunnya." Lalu suara drum terbuka, bau busuk yang bahkan terasa lewat imajinasi, dan akhirnya tembakan. Wajah Kompol Aditya berubah tegang. "Ya Allah," gumamnya. Ia menatap Arif. "Semua ini kau rekam sendiri?" Arif mengangguk. "Dan mereka tahu saya di sana. Mereka sudah membunuh Tino. Kalau kita tidak cepat, semua bukti bisa hilang." Kompol Aditya berdiri tegak, matanya tajam. "Letnan Fajar." "Siap, Komandan. Kumpulkan tim penyelidik dan unit forensik. Kita berangkat ke kebun durian Ibu Sinta. Jangan pakai seragam lengkap, kita jalan diam-diam. Bawa surat perintah penggeledahan." Letnan Fajar bergerak cepat, memanggil beberapa anggota. Sementara itu, Arif duduk di kursi, masih gemetar. Kompol Aditya menatapnya lembut. "Kau sudah sangat berani, Nak. Tapi setelah ini, biar kami yang urus. Kau ikut, tapi jangan bertindak sendirian lagi. Paham?" Arif hanya mengangguk. "Saya cuma mau tahu satu hal, Pak. Kalau saya mati nanti, tolong kuburkan saya di dekat kakak saya." Ucapan itu membuat ruangan terdiam. Kompol Aditya menepuk bahunya pelan. "Kau tidak akan mati. Hari ini, kebenaran akan mulai bicara." Menjelang sore, 2 mobil hitam melaju perlahan di jalan tanah menuju desa Sumberjati. Tidak ada sirine, tidak ada tanda-tanda polisi, hanya deru mesin yang diredam. Kompol Aditya duduk di mobil depan bersama Letnan Fajar, sementara Arif dan 2 anggota forensik berada di belakang. "Jadi, di mana lokasi pasti kanal itu?" tanya Fajar. "Belok kiri setelah jembatan bambu, terus lurus ke arah hutan durian," jawab Arif. "Di situ ada drum-drum karatan. Tino tewas di sana." Kompol Aditya menatap keluar jendela. "Kita harus cepat. Kalau orang-orang Bu Sinta tahu kita datang, mereka bisa kabur atau musnahkan bukti." Elatiye. Setengah jam kemudian, mereka sampai di ujung jalan tanah. Dari kejauhan, kebun durian milik Ibu Sinta tampak sunyi, tapi anehnya pintu pagar utama terbuka sedikit. Hujan mulai turun lagi, lembut tapi dingin. Kompol Aditya memberi aba-aba. "Tim 1 ke arah kanal, tim 2 ikut saya ke gudang." Arif ikut tim 2. Mereka berjalan menembus kebun, deru langkah sepatu menimpa lumpur yang basah. Udara di sana terasa berat seperti menahan napas. Begitu sampai di gudang, Letnan Fajar memotong rantai dengan alat baja. Pintu berderit pelan, dan bau menyengat langsung menyergap. "Ya ampun," salah satu petugas menutup hidung. "Ini bukan sekadar pupuk, Pak. Ini kimia berbahaya." Kompol Aditya menyorotkan senter ke dalam, menatap deretan tong besar bertuliskan amonia. "Bahaya. Cek semua isi dan catat nomor seri," perintahnya. Sementara anggota forensik bekerja, Arif menatap sudut ruangan, tempat ia dulu menemukan baju Bagas. Ia berjalan pelan ke sana, dan benar, karung-karung masih menumpuk, tapi kini sebagian sudah hilang. "Pak," panggilnya lirih. "Mereka sudah sempat bersih-bersih." Kompol Aditya mengangguk serius. "Artinya mereka tahu kita datang." Tiba-tiba, dari radio salah satu anggota terdengar suara tergesa-gesa. "Komandan, di kanal belakang, kami menemukan bekas galian baru dan potongan kain. Ada juga fragmen logam menyerupai drum." Kompol Aditya menatap Arif cepat. "Itu dia." Ia menekan radio. "Segel area itu. Jangan biarkan siapapun mendekat. Kami ke sana sekarang." Hujan turun semakin deras saat tim polisi bergegas menuju kanal. Langit di atas Kediri tampak berat, seperti menunggu sesuatu yang besar terjadi. Dan di antara deru petir, Arif tahu malam ini bukan lagi tentang pencarian kakaknya. Ini tentang menggali dosa yang selama ini ditanam dalam diam. Langit di atas desa Sumberjati sore itu berwarna kelabu, seperti menahan hujan yang belum sepenuhnya turun. Dari kejauhan, suara mesin mobil polisi tanpa sirine terdengar pelan namun tegas. 2 mobil berhenti di depan gerbang besar kebun durian milik Ibu Sinta. Udara di sekitar sana terasa berat, campuran bau tanah basah dan amonia yang menusuk hidung. Kompol Aditya turun lebih dulu, diikuti Letnan Fajar dan beberapa anggota. Arif berdiri di belakang, menggenggam erat foto kakaknya, Bagas, di dalam saku jaketnya. Matanya memandangi rumah besar bergaya kolonial yang kini tampak suram di bawah langit murung. "Ini waktunya," kata Kompol Aditya.
Tim 1 jaga belakang. Tim 2 ikut saya masuk dari depan. Gerbang besi dibuka perlahan. Di halaman, dedaunan durian berguguran tertiup angin. Tak ada suara manusia, hanya bunyi hujan rintik yang menetes di atap. Rumah tampak sepi. Tapi Arif tahu keheningan itu berbahaya. Ketika mereka mendekati teras, pintu depan tiba-tiba terbuka. Seorang perempuan muda muncul dengan wajah tegang lila, anak sematawayang Ibu Sinta. Ia mengenakan kebaya hijau tua, rambutnya disanggul rapi, tapi mata itu, mata yang dulu tampak lembut, kini bergetar penuh ketakutan. "Bapak-bapak mau apa?" Suaranya serak tapi mencoba tenang. Kompol Aditya maju selangkah. "Kami dari kepolisian, ini surat perintah penggeledahan. Kami mendapat laporan tentang hilangnya sejumlah pekerja di kebun ini." Lila menatap kertas itu sekilas, lalu tertawa getir. "Kalian datang terlambat, Pak. Semua sudah berakhir." "Berakhir bagaimana?" tanya Arif cepat. Lila menatapnya dengan mata merah. "Kau, adiknya Bagas ya? Aku tahu wajahmu. Kakakmu anak baik. Tapi dia tahu sesuatu yang seharusnya tidak dia tahu." Arif melangkah maju, emosinya meledak. "Apa yang kalian lakukan padanya? Di mana dia, Lila?" Letnan Fajar segera menahan bahunya, sementara Kompol Aditya menatap tajam ke arah perempuan itu. "Nona, kami perlu bicara dengan ibu Anda." "Yusan." Lila menunduk lama, lalu berbisik lirih. "Ibu sedang tidak bisa ditemui. Dia sudah pergi sejak pagi." "Pergi kemana?" Lila menatap jauh ke arah barat, ke jalan tanah menuju hutan durian. "Mungkin ke tempat yang sama seperti para pekerja itu pergi." Ucapan itu membuat semua orang saling pandang. Arif menggigit bibir, menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Kompol Aditya memberi isyarat kepada dua anggotanya untuk memeriksa rumah. Mereka masuk pelan, menyorot setiap ruangan dengan senter. Di ruang tamu, ada aroma teh melati yang samar, dan di meja tergeletak dua cangkir, satu masih beruap hangat. "Dia baru saja di sini," gumam Letnan Fajar. Dari dalam kamar besar di lantai bawah, salah satu anggota berseru, "Komandan, Anda perlu lihat ini." Mereka semua bergegas masuk. Di ruangan itu, di balik lemari kayu besar, terdapat pintu kecil tersembunyi menuju lorong bawah tanah. Arif menatap mulut lorong itu dengan napas tertahan. Ini pasti jalannya ke belakang kebun," katanya. Kompol Aditya menyalakan senter dan turun lebih dulu. Lorong sempit itu lembab, dindingnya dari batu bata tua yang sudah berlumut. Aroma tanah bercampur kimia menyengat. Di ujung lorong, ada ruangan kecil yang penuh tumpukan map lusuh dan dokumen keuangan. Di atas meja, tergeletak daftar nama semuanya laki-laki, semuanya duda, jumlahnya 21. Letnan Fajar membaca pelan. "Arif Bagas, nomor 19. Arif membeku." Tangannya gemetar saat mengambil kertas itu. "Bagas, nomor 19. Suaranya nyaris tak keluar. Tiba-tiba terdengar suara dari atas, langkah kaki tergesa, lalu pintu depan dibanting keras. Seorang anggota berlari turun. "Komandan." Sebuah mobil hitam keluar dari halaman belakang. Sepertinya Ibu Sinta kabur. Kompol Aditya langsung memberi aba-aba cepat. "Tim 2, kejar mobil itu. Jangan biarkan lepas." Suara sirene samar mulai terdengar dari kejauhan. Arif berlari keluar rumah bersama Letnan Fajar. Hujan kini turun deras membasahi jalan tanah. Dari kejauhan, terlihat mobil hitam melaju kencang ke arah barat, meninggalkan jejak lumpur panjang di belakangnya. "Kehar!" teriak Arif. Dua mobil polisi melaju membelah hujan. Kilatan petir menyambar langit, menerangi bayangan mobil hitam itu yang melaju menuju arah hutan durian, tempat rahasia terakhir keluarga Sinta menunggu untuk terbongkar. Dan di tengah suara hujan dan deru mesin, Arif merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Ini bukan lagi soal dendam. Ini soal keadilan untuk kakaknya, untuk 21 jiwa yang terkubur diam di bawah tanah kebun durian yang tampak damai. Hujan mengguyur deras malam itu, menelan seluruh desa Sumberjati dalam kabut, dan suara gemuruh petir yang tak henti-henti. Di jalan tanah menuju hutan durian, dua mobil polisi melaju kencang membelah gelap. Roda mereka memercikan lumpur dan air ke segala arah. Di depan, cahaya lampu mobil hitam milik Ibu Sinta tampak berkelok tajam, berusaha melarikan diri menuju arah Bukit Kedung Rejo, wilayah yang jarang dijamah manusia. Di dalam mobil polisi, Arif duduk di kursi depan bersama Letnan Fajar.
Sementara Kompol Aditya memegang radio komunikasi. Jangan biarkan dia lolos ke arah bukit. Perintahnya keras. Ada jalur tua di sana yang langsung ke kanal lama. Arif menatap keluar jendela. Matanya tajam menembus kabut. Kalau dia ke sana, berarti dia mau hapus semua bukti. Kilatan petir memperlihatkan jalanan berliku yang licin. Ban mobil hitam itu tergelincir sesaat, tapi kembali melaju. Di dalamnya, Ibu Sinta duduk dengan wajah pucat namun tenang. Tangannya menggenggam botol kecil berisi cairan bening. Di kursi samping, Lila, anaknya, memegang setir dengan mata yang sembab oleh air mata. Ibu berhenti. Kita bisa menyerah. Ini sudah terlalu jauh. Ibu Sinta menatapnya dengan sorot tajam. Kau tidak mengerti, Lila. Dunia ini takkan memberi kita kesempatan kedua. Lebih baik aku yang mengakhiri semuanya. Mobil berbelok tajam menuruni jalan menurun menuju area kebun durian bagian barat. Di belakang, mobil polisi semakin dekat. Kompol Aditya memberi isyarat lewat radio. Kepung dari sisi utara. Jangan lepaskan pandangan dari mobil mereka. Arif menggertakkan gigi. Ia mengenali tempat itu daerah tempat ia pertama kali mencium bau aneh dari tanah. Hujan menutupi pandangannya. Tapi ia tahu mereka sudah hampir sampai di kanal lama Kedung Grejo, tempat drum-drum karatan terkubur. Tiba-tiba, mobil hitam itu tergelincir di tikungan tajam dan menabrak batang durian besar. Suara benturan keras menggema di antara pepohonan. Polisi segera berhenti. Lampu senter menyapu ke arah rerimbunan. "Komandan, mobilnya di depan!" teriak salah satu anggota. Kompol Aditya dan Letnan Fajar keluar lebih dulu, menembus hujan deras. Arif mengikuti di belakang, jantungnya berdegup kencang. Di bawah cahaya petir, mereka melihat mobil hitam itu terperosok sebagian ke dalam lumpur. Pintu pengemudi terbuka, dan Lila terhuyung keluar sambil menangis. "Tolong, ibu saya masih di dalam," jeritnya. Kompol Aditya segera mendekat dan menyorot ke dalam mobil. Di kursi belakang, Ibu Sinta duduk diam. Tubuhnya kaku, tangan kanannya memegang botol kecil terbuka. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Di pangkuannya, tergeletak map lusuh berisi daftar nama para pekerja. "Ya Tuhan," Letnan Fajar berbisik. "Dia sudah meneguk racun." Arif berdiri terpaku di tempat. Hujan mengalir di wajahnya, bercampur air mata. Jadi begini caranya dia menebus dosanya, dengan cara lari dari kebenaran. Lila berlutut di tanah, memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin. "Ibu, kenapa? Kenapa harus begini?" Suaranya tenggelam dalam hujan. Kompol Aditya memberi isyarat pada tim medis yang segera memeriksa, tapi semuanya sudah terlambat. Arif mendekat perlahan, menatap wajah Ibu Sinta untuk pertama kalinya dari jarak sedekat itu. Wajah wanita yang dulu dianggap dermawan oleh warga kini tampak damai, seolah beban dunia telah hilang. Tapi di balik ketenangan itu, ada kejahatan yang tak bisa dihapus. "Bagas, ini sudah selesai," bisiknya lirih. Kompol Aditya mengambil map lusuh dari pangkuan wanita itu, membuka halaman pertama. "Ini daftar semua korban," katanya. "Termasuk Bagas. Mereka semua laki-laki, duda, tanpa keluarga dekat. Dipilih karena tak ada yang akan mencari mereka." Letnan Fajar mengangguk pelan. Dan kini, semua rahasia itu ikut terkubur bersamanya. Namun, Arif menatap sekeliling, ke arah kanal yang tak jauh dari situ. "Tidak, Pak. Kebenaran gak mati. Selama masih ada nama mereka di kertas itu, selama tanah ini masih menyimpan bau mereka, keadilan belum selesai." "Allah." Ia berjalan ke tepi kanal, memandangi air gelap yang beriak pelan di bawah hujan. "Aku janji, semua orang akan tahu apa yang terjadi di sini." Kompol Aditya mendekat dan menepuk bahunya. "Dan kami akan pastikan itu, Arif. Mulai malam ini, kebun ini bukan lagi milik keluarga Sinta. Ini tempat penyelidikan negara." Sirene polisi mulai meraung pelan di kejauhan, bergema di antara pepohonan durian yang basah. Para petugas menurunkan garis kuning di sekitar lokasi. Lila masih berlutut di tanah, menangis diam-diam. Sementara lampu-lampu mobil memantulkan bayangan wajah Ibu Sinta yang kini beku di kursi belakang sosok yang pernah memberi, tapi juga mengambil terlalu banyak nyawa. Hujan belum berhenti, tapi untuk Arif, malam itu adalah akhir dari satu kegelapan panjang. Ia menatap ke langit yang muram dan berbisik, "Bang, kebenaran sudah bicara." Meski suaranya datang dari bawah tanah. "Orta,
3 bulan telah berlalu Baik, sejak malam Arif. hujan di hutan durian Kedung Gerejo. Langit Kediri pagi itu tampak teduh, tapi suasana di halaman pengadilan negeri Kediri terasa berat. Wartawan berdiri di bawah payung, kamera mereka siap mengabadikan setiap momen. Di tengah kerumunan, Arif berdiri diam mengenakan kemeja putih sederhana. Di tangannya, ia menggenggam cincin perak milik Bagas, satu-satunya peninggalan dari kakaknya yang kini telah tenang di tanah kebun durian. Suara sirine terdengar pelan ketika mobil tahanan berhenti di depan gedung. Dari dalamnya, Lila turun dengan tangan terborgol, mengenakan seragam tahanan berwarna coklat muda. Wajahnya pucat, rambut disanggul rapi, matanya menatap tanah tanpa keberanian. Di belakangnya, 2 petugas wanita menggiringnya masuk ke ruang sidang. Arif memejamkan mata sejenak. Ia tidak tahu perasaan apa yang sedang menyesakkan dadanya, amarah, kasihan, atau kelelahan. Semua bercampur jadi satu. Yang ia tahu, hari ini adalah hari di mana kebenaran akhirnya duduk di kursi pengadilan. Di dalam ruang sidang, udara terasa dingin. Hakim tua berwajah teduh duduk di kursi utama, diapit jaksa dan pengacara pembela. Di sisi kiri, Kompol Aditya hadir sebagai saksi utama, duduk tegap dengan berkas tebal di tangannya. Lila duduk di kursi terdakwa, menunduk dalam diam. Hakim membuka sidang dengan suara tenang namun berwibawa. Sidang perkara atas nama terdakwa Lila Sintawijaya terkait kasus penghilangan 21 orang pekerja di kebun durian Kedung Gerejo, kami nyatakan dimulai. Aimado, jaksa berdiri dan membacakan dakwaan panjang. Terdakwa, bersama almarhumah Ibu Sintawijaya, terbukti menutupi kejahatan berupa penghilangan nyawa, pembuangan mayat secara ilegal, serta penyembunyian bukti selama lebih dari 5 tahun. Setiap kata yang keluar dari mulut jaksa terasa seperti palu yang memukul dada Lila. Air matanya jatuh tanpa suara. Ketika giliran pembela berbicara, ruangan hening. Yang mulia, klien kami, Nona Lila, tidak pernah secara langsung membunuh siapapun, namun benar bahwa dia mengetahui sebagian dari kejahatan ibunya dan memilih diam karena takut. Hakim menatap Lila. Apakah benar demikian? Lila mengangguk pelan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Saya takut, Yang Mulia. Sejak kecil, ibu saya selalu bicara bahwa dunia ini hanya memberi tempat bagi yang kuat. Saya pikir diam adalah cara bertahan hidup, tapi ternyata diam adalah dosa yang paling berat. Di kursi saksi, Kompol Aditya menatapnya tajam tapi penuh empati. Lila, katanya perlahan, kau bisa menebus sebagian dosamu dengan mengatakan kebenaran sepenuhnya hari ini. Siapa sebenarnya yang memulai semua ini? Ruangan terdiam. Semua mata tertuju padanya. Lila menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan gemetar, semua dimulai setelah ayah saya meninggal. Ibu berubah. Ia mulai menganggap pekerja-pekerjanya sebagai beban hidup. Mereka para duda yang tak punya siapa-siapa. Ibu berkata, mereka hanya menumpuk masalah. Baik, Arif. Saat satu pekerja tewas karena kecelakaan, ibu panik. Ia takut kebunnya ditutup. Dari situlah semua kebohongan dimulai. Satu demi satu, disembunyikan. Tangis pecah di antara pengunjung sidang. Arif menunduk, matanya berkaca-kaca. Hakim menatap Lila dengan pandangan berat. Dan mengapa kamu tetap tinggal di sana, Lila? Karena saya anaknya. Yang Mulia, saya pikir bisa mengubahnya. Tapi saya malah ikut terseret dalam dosa itu. Jaksa menutup berkasnya. Yang Mulia, semua bukti telah jelas. Terdakwa tidak layak dibebaskan. Namun ia menunjukkan penyesalan mendalam dan membantu proses penyelidikan. Hakim mengangguk perlahan. Ia mengetuk palu 1 kali. Pengadilan mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian, dan penyesalan terdakwa. Dengan ini, menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Lila Sintawijaya. Suara palu menggema, diikuti isak tangis kecil dari bangku penonton. Lila menutup wajahnya, sementara 2 petugas mendekat untuk membawanya keluar. Namun sebelum melangkah, ia berhenti di depan Arif. Dengan suara gemetar, ia berkata, saya tidak minta dimaafkan. Tapi kalau suatu hari saya keluar, saya ingin menanam durian yang tumbuh untuk kehidupan, bukan kematian. Arif menatapnya lama. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dan menggenggam cincin Bagas lebih erat. Ketika Lila dibawa pergi, Arif berbisik pelan,
Semoga Tuhan memberimu kesempatan kedua. Tapi kali ini, jangan sia-siakan cahaya. Belesikan. Di luar gedung pengadilan, hujan turun perlahan, seperti menghapus sisa-sisa luka yang tertinggal di bumi Kediri. Kompol Aditya berdiri di samping Arif. Sudah selesai nak, katanya pelan. Arif menggeleng, menatap langit mendung. Belum pak, tapi ini awal yang baik. Keadilan memang lambat, tapi akhirnya dia bicara. Beberapa bulan setelah sidang pengadilan Lila berakhir, kehidupan di Kediri mulai tenang kembali. Musim hujan sudah berganti menjadi kemarau, dan sinar matahari pagi memantulkan cahaya keemasan di permukaan Sungai Brantas. Di tepi sungai, Arif berdiri menatap lahan kecil peninggalan keluarganya, lahan yang dulu nyaris terbengkalai setelah kematian Bagas. Kini, ia berniat menanam kembali sesuatu yang baru. Dengan cangkul di tangan, Arif mulai bekerja sejak subuh. Setiap kali mata cangkul menembus tanah, ia merasakan seperti sedang menggali luka lamanya, menggantinya dengan harapan baru. Ia menanam bibit durian muda satu persatu, dengan jarak teratur, disirami air sungai yang jernih. Untuk Bagas, bisiknya setiap kali menancapkan bibit ke tanah. Dan untuk semua jiwa yang tak sempat pulang, warga sekitar awalnya heran, mengapa Arif menanam durian lagi setelah tragedi yang begitu kelam. Tapi lambat laun, mereka mulai mengerti. Kebun kecil itu bukan sekadar ladang buah, itu monumen hidup. Simbol keberanian seorang pria muda yang menolak membiarkan kebenaran terkubur. Beberapa petani dan keluarga korban datang membantu. Mereka membawa bibit durian, pohon mangga, bahkan bunga melati. Kami ingin ikut menanam, kata seorang ibu tua dengan mata berkaca-kaca, supaya anak kami yang hilang bisa tenang di sana. Arif hanya tersenyum lembut dan mengangguk. Setiap pohon yang tumbuh di sini adalah doa, Bu. Tidak ada yang hilang selama kita mau mengingat. Hari demi hari, kebun itu mulai hijau kembali. Suara tawa anak-anak terdengar di sela pepohonan muda. Para petani menyebutnya kebun harapan, karena dari tanah yang pernah menyimpan kematian, kini tumbuh kehidupan baru. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, datang seorang kurir dari kantor pos. Ia membawa sebuah amplop coklat dengan cap lembaga pemasyarakatan. Arif menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Di pojok kiri atas tertulis, pengirim, Lila Sinta Wijaya. Ia membuka surat itu pelan-pelan. Tulisan tangan Lila rapi namun gemetar, tinta hitamnya sedikit pudar oleh air mata. Arif, aku tahu mungkin surat ini tak pantas kau baca, tapi aku ingin kau tahu bahwa di dalam penjara, setiap malam aku mendengar suara sungai, entah sungguh ada atau hanya gema dari hati. Aku membayangkan kebunmu tumbuh. Durian-durian muda itu menembus tanah dengan tenang. Aku berdoa agar suatu hari, pohon itu bisa memberi buah untuk anak-anak yang lahir di dunia tanpa ketakutan. Aku tidak menulis ini untuk meminta maaf, karena maaf terlalu kecil untuk menebus apa yang sudah terjadi. Aku hanya ingin mengatakan, aku belajar dari pohon. Semakin dalam akarnya menembus tanah, semakin kuat ia menahan badai. Semoga kau tetap menanam, Arif, agar kebenaran tidak mati. Lila. Arif membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kalimat terasa seperti sembilu yang halus tapi dalam. Di matanya, ada air bening yang tak bisa ia tahan. Ia menatap kebun muda di depannya, lalu tersenyum lirih. Lila, mungkin kamu sudah menanam pohonmu sendiri di dalam dinding penjara, gumamnya. Ia melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam buku catatan Bagas. Malam itu, ia duduk di bawah pohon durian pertama yang ia tanam. Di langit, bulan separuh menggantung tenang, memantulkan cahaya ke permukaan sungai. Angin lembut membawa aroma tanah basah dan daun muda. Arif menutup matanya, mengingat semua yang telah terjadi malam-malam hujan, bau amonia, suara kakaknya memanggil, dan akhirnya keheningan yang berubah menjadi kedamaian. Kini, semua itu tak lagi menjadi luka, melainkan pelajaran. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar. Arif berdiri, menatap kebunnya sekali lagi. Setiap pohon ini adalah janji, katanya pelan. Janji bahwa kebenaran, seberapa pahit pun, akan selalu menumbuhkan kehidupan baru. Endra, ia tersenyum, lalu melangkah pulang dengan langkah ringan. Di belakangnya, deretan durian muda bergoyang lembut diterpa angin sore seolah ikut berdoa, menjadi saksi bahwa keadilan memang bisa tumbuh, asal ada yang mau menanamnya. Beberapa bulan kemudian,
Kebun harapan di tepi Sungai Brantas telah berubah menjadi lebih dari sekadar kebun durian. Anak-anak bermain di antara pohon-pohon muda, petani menanam bibit baru, dan warga datang membawa harapan. Setiap pohon memiliki papan kayu kecil bertuliskan doa, pesan, atau ucapan untuk orang yang mereka cintai. Kebun ini menjadi simbol kehidupan yang lahir dari tanah kelam, dari kebenaran yang tak pernah mati. Pada hari peringatan pengungkapan kasus 21 pekerja hilang, suasana di kebun harapan terasa sakral. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga durian yang mulai mekar. Arif berdiri di tengah kebun, memandang pohon pertama yang ditanamnya bersama kakaknya Bagas. Di sampingnya, Letnan Fajar dan beberapa petugas menanam satu pohon durian baru dengan papan bertuliskan, "Untuk kebenaran dan mereka yang tak pernah pulang." Seorang ibu tua datang dengan cucunya, langkahnya pelan. Air matanya mengalir saat ia menancapkan bibit durian yang dibawanya, menulis di papan kecil, "Untuk anakku yang hilang, semoga damai selalu bersamanya." Arif menunduk, menepuk pundak sang ibu pelan, sambil berkata lembut, "Biarkan pohon ini menjadi doa untuknya, Bu." Amnekei, di kota, sebuah lembaga pendidikan membuat film dokumenter berjudul Jejak di Tanah Brantas, menampilkan perjalanan Arif dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Adegan demi adegan menyorot hutan durian yang dulu menyimpan kematian, drum-drum karatan, kanal tua, hingga Arif menanam bibit durian pertamanya. Film ini menjadi viral di televisi nasional dan media sosial. Anak-anak muda mulai menyebut Arif sebagai penanam kebenaran, seorang yang berani menggali apa yang terkubur demi keadilan. Arif duduk di bawah pohon durian tua, menatap langit sore yang jingga. Ia menerima amplop dari kantor pos surat terakhir dari Lila yang kini berada di penjara. Surat itu berisi pengakuan dan penyesalan, sekaligus pesan bahwa ia ingin belajar menjadi manusia lagi dan suatu hari menanam durian untuk kehidupan, bukan kematian. Arif menatap surat itu lama, air mata menetes, tapi hatinya terasa ringan. Ia tahu, meski dosa Lila dan ibunya tak akan hilang, penyesalan bisa menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya hati manusia. Setiap akhir pekan, orang-orang datang berziarah, menyalakan lilin, menabur bunga, dan menuliskan pesan di papan kayu. Kebun harapan kini bukan hanya monumen hidup, tetapi simbol keberanian, kebenaran, dan kehidupan yang tumbuh dari tanah yang pernah menyimpan rahasia gelap. Suatu siang, seorang pemuda datang menghampiri Arif. Wajahnya mirip Bagas, hanya lebih muda. Ia menunduk hormat, mengambil segenggam tanah di sekitar akar durian dan berkata lirih, "Kalau nanti pohon ini berbuah, saya ingin membawa hasil pertama ke makam ayah saya." Arif tersenyum, menepuk bahu pemuda itu dan berkata, "Dunia boleh melupakan, tapi pohon-pohon ini tidak akan pernah lupa." Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit berwarna oranye keemasan, dan aroma durian yang matang memenuhi udara. Arif duduk di beranda rumahnya, menatap deretan pohon durian yang kini berdaun lebat. Setiap batang baginya adalah kenangan, setiap helai daun adalah doa. Ia tahu, perjalanan panjangnya bukan hanya tentang mencari kebenaran, tetapi juga menemukan makna hidup, bahwa meski malam paling gelap sekalipun, cahaya sekecil apapun yang bertahan akan selalu menang. Malam itu, di bawah langit Kediri yang luas dan bintang yang berkelip lembut, Arif menyalakan lampu minyak kecil di beranda, membuka buku catatan lamanya, dan menulis kalimat terakhir, "Kebenaran bisa dikubur, tapi tidak bisa mati. Selama ada yang berani menggali, dunia akan selalu menemukan cahaya." Sungai Brantas beriak lembut, angin membawa aroma durian yang mulai berbuah. Dan kebun harapan pun menjadi saksi bisu bahwa dari tanah kelam, kebenaran dan kehidupan baru selalu bisa tumbuh.